Selamat malam semuanya. Welcome back to Deposit. Dengerin podcast Agriteksip. Oke, sebelumnya kenalin, aku Anistiawati sebagai host dari episode podcast kali ini. Dan tentunya aku nggak sendirian di sini. Ditemanin sama Bagas Bara Pratama selaku co-host. Bisa say hi dulu, Bagas. Halo teman-teman, aku Bagas Bara Pratama yang pada kali ini akan mensupport Anis sebagai co-host. Oke, sebenarnya Bagas tahu nggak sih, Gas, apa yang mau dibicarain pada podcast ini? Kira-kira apa ya, Nis ya? Kita akan bicara mengenai pengusaha muda nih. Kan kalau kita nih ya di usia muda tuh paling sering itu kalau nggak sibuk tugas ya sibuk overthinking. Bener nggak tuh? Bener banget sih. Tapi, Gas, tahu nggak? Ternyata itu beda sama pemateri kita. Kalau pemateri kita di usia muda itu udah sibuk banget untuk membangun usaha. Keren nggak? Keren-keren tuh. Keras gitu ya mikirnya ya, nggak kayak kita gitu ya. Waduh, Oh ya, BTW, Bagas mau nggak sih aku kenalin sama pemateri atau narasumber kita malam ini? boleh-boleh. Ini teman-teman pasti juga pada penasaran kan dengan siapa nih narasumber kita? Nah, kalau gitu, langsung aja kita kenalan sama orangnya. Siapa lagi kalau bukan narasumber yang super duper the best banget, gila keren, yaitu Mas Muhammad Yunus, biasa dipanggil Mas Yunus sih. Halo Mas Yunus. Hai semua, apa kabar? Baik Baik, Mas. Mas. Terima kasih. Oh iya, Bagas tahu nggak sih Mas Yunus ini ya ownernya Tempego loh. Oh ya, Iya. Oh iya, Mas Yunus sendiri kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Mas? Apa ya? Karena sekarang saya sudah selesai kuliah, jadi nggak mikirin laporan. Sekarang saya laporan keuangan. Fokus kepada keripik lah sekarang, pengembangan. Jadi sibuknya kayak gitu sekarang. jadi memang lebih sibuk ke fokus ke usaha ya, Mas ya? Ya, siap 100%. Kalau boleh tahu nih, Mas, Mas kan alumni FTP Universitas Jember nih ya. Sebenarnya Mas Yunus ini asalnya dari mana sih? Kalau asli sendiri yaitu Besuki Situbondo aslinya. Oh, di situ Bondo. Bukan orang Jember asli ternyata. Tak kira Nah, Jember asli ya, ya. Ternyata saya bukan invasi ke ternyata Jember. bukan rank Jember ya, Indonesia. Iya. Salah kita Bagas. Mas Yunus, angkatan berapa sih, Mas? Saya angkatan 2015 THP. Oh, THP 2015. Mantap. Oh ya, bentar dulu nih. Kayaknya Mm-mm. perkenalan singkatnya udah dulu ya Mas ya. Bagas juga ya. Oke, Adis. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, langsung aja nih. Kita buat kepoin perjalanan Mas Yunus dalam meniti karir nih, membangun dan mengembangkan usaha dari Tempego. Waktu masih muda atau bisa dibilang ya masih sibuk-sibuknya gitu ya. Buat Mas Yunus sendiri udah siap nggak Mas buat jadi narasumber kali ini? Oke, monggo. Silakan lanjutkan. Oke, lanjut ke pertanyaan aja ya Mas ya, biar langsung. Kalau boleh tahu nih ya Mas ya, Mas Yunus ini sebenarnya mulai usaha dari kapan sih Mas? Atau pas kuliah apa gitu? Sebenarnya kalau mau ditarik secara keseluruhannya, itu nggak ujuk-ujuk moro-moro punya usaha lah. Sebenarnya aku sejak SMA sudah ya mulai belajar jualan lah sejak SMA, terus kuliah semester 1 juga udah mulai jualan. Cuma ya gonta-ganti gitu. Nggak sampai fix. Ya karena kesibukan, manajemen waktu yang amburadul sehingga
tidak terlalu fokus juga. Baru fix itu fokus setelah semester akhir sebenarnya. Jadi sejak SMA saya udah jualan kayak pentol, sayur, terus semester 1 saya jualan SKM, singkong balado, kopi, jamur. Sebenarnya yang paling berkesan dan paling lama itu jamur sama keripik yang sekarang. Jamur tiram, saya itu supplier jamur tiram ke warung-warung makan searea kampus. Gara-gara pandemi bangkrut, langsung saya pindah ke keripik tempe ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Itu kilas singkatnya lah. Hebat Jadi sejak banget. awal kuliah. Keren banget gitu loh. Hebat banget tuh. Speechless nih, masih awal udah speechless nih. Aduh, grogi nih, aduh. Terus kalau boleh tahu nih ya Mas ya, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Yunus nih buat oke, aku buat buka usaha nih, aku nggak mau diem aja gitu. Yang pertama itu karena yang pasti itu kepepet ya. Saya hidup di perantauan itu mau nggak mau harus hidup dulu, harus makan. Terus kiriman ya kadang telat, kadang nggak dikirim. Jadi mau nggak mau harus berpikir bagaimana caranya saya besok makan kayak gitu. Harus kepepet lah tuh, kepepet. Terus yang kedua itu saya juga pernah mencoba untuk kerja dulu, kerja sama orang. Ternyata kuliahku yang keteteran. Jadi ini pertaruhan yang sangat membuat bimbang lah, apa kuliah dulu yang diselamatkan atau kerja. Akhirnya saya juga mencoba untuk resign, mending saya jualan aja dan bisa ngatur waktu saya sendiri, kapan saya mau jualan, kapan enggak dulu. Jadi lebih kepada pepet sebenarnya. Selain ada passion untuk diarah ke sana dulu. Gitu ya Mas ya. Berarti awalnya tuh emang bener-bener kepepet, terus kemudian mencetuskan buat oke, harus usaha nih gitu. Kalau dari Bagas sendiri nih, ada nggak sih pertanyaan? Ada. Izin bertanya ya Mas Yunus ya. Monggo. Ini saya penasaran Mas, khusus untuk yang tempe gue Mas ya, itu kok terpikir ide untuk berbisnis tempe gitu Mas? Oh ya, sebelumnya itu di rumah itu memang sentralnya produksi tempe, maksudnya kawasan tempat tinggal saya di desa itu memang industri tempe, jadi saya udah terbiasa dengan kayak gitu. Ditambah lagi waktu 2018 itu saya KKN di daerah Bondowoso, bikin program ya, bikin produk keripik tempe, ternyata berhasil dulu. Akhirnya saya mikir, bikin di desa orang aja berhasil, kenapa saya nggak bikin sendiri? Akhirnya saya bikin di rumah, di Situbondo rumah maksudnya. Tujuannya biar ibu saya itu nggak kerja kemana-mana, biar ada usaha kegiatan kerja di rumah. Alhamdulillah berjalan, namun mandek gara-gara saya harus balik lagi ke Jember untuk skripsi saya. Udah, jadi tak tinggal selama berapa ya, udah lama, ternyata di rumah nggak jalan. Karena saya gabut, akhirnya 2019 sambil skripsi saya usaha jamur selama 1 tahun lebih sampai pandemi awal itu bangkrut. Habis itu gabut lagi, bingung mau ngapain. Akhirnya yang keripik ini saya bangun lagi, akhirnya sampai sekarang gitu. Oh gitu ya Mas. Itu terus untuk bahan dasar tempenya itu apa bikin sendiri atau ada mitra kerja gitu ya Mas? Untuk awal saya bikin itu mitra dulu, karena kalau untuk bikin tempe dari awal itu agak susah, karena saya itu kan kontrak ya, ngekos lah gitu. Jadi keterbatasan alat produksi, jadi saya bermitra ke pedagang-pedagang tempenya. Saya beli tempe, bakal calon tempe yang sudah diragin, saya tinggal campur lagi, terus difermentasi, goreng kayak gitu. Nah, kalau sekarang saya sudah produksi sendiri dari hulu sampai hilir. Oh. Keren banget ya, udah bisa produksi tempe sendiri nih. Kan kalau bisa dibilang tempe gue ini kan mereknya itu kayak produknya itu kan keripik tempe ya Mas ya. Pastinya kan orang lain tahu gitu, kayak di pasaran gitu banyak lah produk keripik tempe yang terkenal gitu. Nah, untuk promosinya sendiri nih, promosi pertama itu
yang dilakukan itu kayak gimana ya Mas ya, kalau boleh tahu nih? Oh ya, itu ada materi namanya 7 formulasi buka langsung laris. Ada 7 tahapan yang saya lewati. Yang pertama itu riset pasar dulu. Siapa sih yang suka keripik tempe, ada di mana, umur berapa, yang diinginkan itu seperti apa. Udah ketemu, ternyata pasarnya itu ada di area kampus, terus umur sekian, sekian, baru ke tahapan kedua, yaitu riset produk. Produknya apa? Saya riset, cari produk-produk pesaing lah. Keripiknya seperti apa, rasanya seperti apa, dan keluhan konsumen itu terhadap keripik itu kayak apa. Sehingga saya membuat keripik yang sesuai dengan keinginan si pembeli. Contoh, saya mau bikin donat dulu. Orang-orang tuh suka donatnya seperti apa? Kalau beliau ternyata donatnya banyak minyaknya, donatnya terlalu bantet, donatnya sehingga saya bikin solusi untuk itu. Ini loh, saya punya donat kering, nggak ada minyaknya dan tidak bantet. Nah, itu sudah menjawab pasar. Baru ke langkah ketiga, yaitu kemasan. Nah, pada proses riset produk ini juga ini apa kita harus bikin ya, kalau di ilmu FTP itu kan ada namanya uji sensori lah, uji deskriptif, uji organoleptik. Jadi saya bikin sampel kecil-kecil, saya tes gimana produk saya, ada kritik dan saran, oh ternyata kurang asin, lebih asin, ini, sehingga dari sampling 10 orang udah ketemu 7 orang mengatakan enak. Oh udah, ini berarti resep saya udah gak saya ganti, karena 7 dari 10 orang udah bilang enak, berarti yang 3 ini udah tidak termasuk yang saya harapkan. Jadi saya fokus sama 7 orang ini. Baru langkah ketiga itu kemasan yang menarik seperti apa, kemasan yang diinginkan seperti apa. Langkah keempat, bikin merek atau nama. Jadi pengen tahu, oh ini keripik apa namanya, sehingga bisa mudah untuk promosi. Nanti itu kalau udah produk enak, nama bagus, orang-orang lain sendiri yang akan mempromosikan, istilahnya marketing mulut ke mulut lah kayak gitu. Baru langkah kelima, yaitu bikin saluran distribusi. Langkah keenam, bikin influencer atau ya endorse, promosi. Baru langkah ketujuh itu dikonversi atau dipenetrasi, bisa dengan bonus, bisa dengan diskon dan yang lain-lain. Jadi ada 7 tahapan yang harus dilalui untuk pembisnis pemula. Yang paling penting itu ada di riset pasar dan riset produk kayak gitu. Waduh. Kalau ini udah jalan, riset produk oke, maka akan jalan sendiri nantinya. Aduh, berharga banget ya ilmunya ya. Udah gak bisa berkata-kata lagi nih, aduh. Bagas, yuk bantu yuk. Harus dicatat itu 7 tadi itu nih sebenarnya. Udah tak rekam kok, tak rekam. Ya, soalnya Oke, di mantap. kuliah nggak ada. Langsung belajar dari yang ahli ini. Bukan lagi. Yuk guys, yuk. Gak kuat, aduh. Oke, sebenarnya ini Mas, setelah riset-riset dan 7 tips tadi itu, terus untuk produk akhir dari tempe go ini yang bikin dia beda dari keripik tempe lain ini di mananya ya Mas yang paling menonjol? Ini Siap. Oke, yang membedakan ini istilahnya namanya positioning. Dalam branding itu namanya positioning atau pembeda. Istilahnya dalam satu kelas itu ada 45 orang mahasiswa. Terus bedanya kamu dengan teman-temanmu ya apa? Bisa dari warna, oh yang lain pakai baju kuning, saya pakai baju merah, itu sudah beda. Yang lain pinter IPA, saya pinter matematika. Yang lain nggak bisa nyanyi, saya bisa nyanyi. Rambut saya ikal. Sehingga ketika di antara semua kelas yang ada 45, ketika menyebut nama seorang, oh yang ikal itu, oh yang pakai baju kuning, itu adalah identitas atau pembeda atau positioning katanya ilmu branding. Kalau di tempe go itu, ini katanya orang, jadi positioning itu atau branding itu apa yang dikatakan orang, bukan apa katanya saya. Karena yang makan, yang beli itu orang lain. Istilahnya saya itu nggak narsis lah. Oh ini enak. Iya menurut saya, tapi menurut orang lain enggak. Dari total yang saya dapat masukan dari customer loyal saya itu, tempe go ini lebih kepada rasa bawang dan aroma bawang putihnya itu sangat kuat ketimbang produk-produk yang lain. Sehingga udah saya patenkan di sini
rasa bawang saya tonjolkan, aroma bawang saya tonjolkan. Jadi visual tentang bawang saya kuatkan dalam imajinasi setiap orang yang membeli. Jadi kalau dengan TPku, rasa gurih bawangnya. Kalau produk yang lain mungkin rasa asinya, kemasannya, mungkin bentuknya. Jadi saya lebih kepada rasanya yang saya kuatkan kayak gitu. Oke, fix Nis ini harus nyicipin ini. Nis. Bismillah lah ya, Bismillah di endorse. Lumayan. Bercanda Mas, bercanda. Boleh, kapan saja sudah. Bercanda. Enggak Mas, enggak gitu kok. Bohongan ini kita. Terus kita lari ke masalah yang gelap-gelap aja ya Mas ya. Jangan yang terang-terang terus dong yang dibahas ya kan. Harus sesuai dengan kenyataan ya Nis ya. Ya, biar tidak yang manis, yang pahit juga dibahas nih, biar imbang. Kan pastilah di panjangnya perjalanannya Mas Yunus sendiri untuk meniti karir ya, membangun usaha Tempe Go, itu kan pasti kan ada masalah gitu loh Mas. Nah, bisa nggak sih kayak ceritain masalah terberat gitu selama menjalanin usaha ini nih apa gitu. Terus kalau udah ketemu sama masalah itu tuh, Mas itu ngapain gitu, cara ngatasinya gimana? Kalau masalah itu saya berpikirnya setiap tahapan ada proses, ada masalah. Dan saya berpikirnya itu positif. Masalah ini akan membuat saya lebih naik kelas lagi. Setiap kelas ada masalah lagi untuk mencapai level-level tertentu. Kalau masalah awal-awal itu untuk pemula biasanya itu jadi remehkan, itu pasti tidak didukung, bahkan oleh orang tua sendiri tidak didukung. Itu tuh masalah yang paling fundamental lah bagi orang-orang yang pemula. Jatuh bangun, bangkrut, gagal, itu hal biasa. Kalau udah melewati itu semua, ketika udah berhasil, banyak yang dukung, banyak yang ini, itu ada masalah lain, itu masalah tentang manajemen, masalah tentang pemasaran, masalah tentang keuangan. Jadi makin ke atas makin pusing kayak itu. Kalau masalah terberat sih lebih kepada dukungan sebenarnya, karena itu pengaruh sama mental kita. Mental kita akan down ketika diremehkan oleh orang, apalagi orang-orang terdekat kita, itu luar biasa. Ketika ada yang mensupport, itu jadi suplemen luar biasa bagi saya itu. Makanya yang paling penting adalah dukungan dan support dari orang-orang terdekat terutama. Kalau masalah yang lain akan mengikuti kalau kita udah semangat, percaya diri, positive thinking, itu akan ya masalah-masalah teknis ada solusinya lah. Tapi kalau masalah mental ini agak susah dulu. Jadi yang paling penting tuh mindset dan mental sebenarnya. Ini kenapa saya sampai hari ini masih kuat dan tetap menjalani walaupun hiruk pikuk, gagal jatuh. Saya belajar tentang ilmu manajemen diri namanya goal setting. Jadi ini fondasi awal bagaimana kita harus berbisnis ya ini, settingnya dulu. Kita 5 tahun mau ngapain? Mau jadi apa? Istilahnya kita bikin roadmap lah, bikin blueprintnya, bikin rencananya kita nih ke 5 tahun lagi ke depan. Contoh, dalam waktu 5 tahun saya pengen jadi pengusaha, harus jelas. Jangan hanya sekedar pengusaha doang, punya apa? Pengusaha miras kan bisa, pengusaha sabu-sabu dan narkotika kan bisa. Loh. Jadi harus jelas, harus spesifik. Saya pengen ke depan ini dalam waktu 5 tahun pengen punya pabrik berbasis pangan, kayak Indofood, Wings Food, jadi kayak gitu. Oke, jangka waktu 5 tahun saya akan pecah breakdown menjadi program per harinya saya harus ngapain untuk menuju ke sana. Per jamnya saya harus ngapain untuk menuju ke sana. Sehingga akan timbul namanya skala prioritas. Oh, karena saya ingin jadi pengusaha, maka saya prioritaskan suatu hal yang menuju dan mengarah kepada hal-hal yang bersifat bisnis. Ikut kelas bisnis, komunitas bisnis, berbicara dengan orang yang udah punya bisnis, berguru udah punya bisnis. Sehingga untuk yang lain-lain saya agak kurangi, kayak ngopi-ngopi, main-main, jalan-jalan, healing-healing yang nggak jelas. Jadi saya kurangi. Makanya kalau goal settingnya sudah kuat dari awal, punya visi misi yang kuat, apapun yang akan terjadi, kita akan kembali kepada visi misinya kita. Oh, oke, ini bagian dari tantangan. Jadi akan tetap semangat lah. Makanya saya minta kepada adik-adik itu untuk yang baru masuk, terutama masih maba, harus di setting dulu hidupnya kita nih mau ngapain dalam waktu 5 tahun ke depan. Oke, 4 tahun saya pengen lulus.
di breakdown dalam bentuk harian. Oke, dari jam 7 sampai jam sekian saya olahraga, dari jam sekian sampai sekian saya baca buku, dari jam sekian saya harus makan. Jadi tidak keluar jalur nanti. Kalau goal settingnya harus kuat. Walaupun menimpa banyak tugas, kita akan tetap senang jalani karena kita punya visi misi yang besar. Kayak gitu. Goal setting itu penting. Itu ada ilmu manajemen diri namanya. Berarti harus dimulai dari diri sendiri dulu ya, Mas ya. Untuk Bagas gimana nih? Aduh. Iya, itu pernyataan barusan sangat memberi pencerahan. Terima kasih Mas Yunus. Ini antara memberi pencerahan sekaligus tamparan kepada Iya. Wah. aku nih, tentunya nih, aduh. Wah, tidak hanya Anda sepertinya. Aduh. Kena juga ini di sini. Aduh. Yuk lanjut. Oke. Kan suatu usaha itu bisa mengalami suatu penurunan gitu ya Mas ya. Ya seperti tadi ada masa-masa gelap. Nah, meskipun kita itu sudah punya alasan untuk terus bangkit dan maju ke depan, nah itu apa ada tips ya Mas? Bagaimana cara kita untuk mendobrak diri kita itu untuk bisa terus maju dan bangkit gitu Mas? Yang pertama itu ya motivasi ya dari dalam diri kita sendiri itu paling penting. Kalau fondasi kita udah kuat, insya Allah kuat. Yang kedua, lingkungan. Pertemanannya kita. Makanya lingkungan ini harus benar-benar kita pilih. Mana lingkungan yang mensupport, mana yang enggak. Ketika kita ada masalah kayak saya, lagi ya ada kegagalan dalam bisnis, maka saya cari lingkungan, untungnya lingkungan saya ada tak setting lingkungan bisnis. Jadi ketika saya curhat, mereka punya solusi. Jadi saya tahu tempat untuk istilahnya curhat, mencurahkan segala permasalahan dan dapat solusi. Beda kalau saya curhat kepada teman saya nggak punya bisnis, hanya sudahlah, memang udah waktunya kayak gitu. Ya, akhirnya pesimis, tidak ada optimisme di situ. Tapi kalau saya itu yang ketiga itu harus punya mentor, memang harus punya guru. Guru itu sangat penting. Sampai hari ini saya udah punya sekitar 5 guru mentor bisnis lah, sehingga ketika ada masalah saya curhat kepada guru-guru saya, dikasih solusi, dibantu, di backup dari belakang, sehingga tetap strong sampai hari ini, kayak gitu. Jadi emang itu ya, emang semuanya itu berkaitan gitu ya Mas ya? Ya harus, nggak bisa tunggal. Terus kan pastinya kan ada upaya gitu ya Mas ya? Upaya-upaya yang dilakukan dari Mas Yunus sendiri buat usaha Tempe Go ini buat terus berkembang gitu dan mampu bersaing sama tempe-tempe lain, produk-produk lain. Ada nggak sih keinginan untuk mengembangkan usaha Tempe Go ini dengan bagai-bagai inovasi baru gitu Mas? Sebelumnya memang sudah ada namanya master plan. Jadi tahun ini targetnya gimana, tahun depan ini bagaimana, dan waktu ada target master plan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu ada. Jangka pendeknya yaitu menguasai area lokal Jember. Jangka menengahnya yaitu area nasional, jangka panjangnya yaitu ekspor. Itu sudah ada dan itu di breakdown secara realistis, target, kendala, dan apa yang harus dilakukan itu sudah ada dalam master plan itu. Jadi setiap hari saya ini harus ngotak-ngatik, harus ngecek target-target mana yang belum diselesaikan, apa aja yang menjadi kendala, sehingga tidak keluar dari jalur yang sudah dibuat dari awal. Itu penting, master plan itu penting, karena itu akan menentukan kemana bisnisnya akan diarahkan, kayak gitu. Pengen targetnya besar, yaitu ekspor, itu pasti. Pengen saya itu punya pabrik ya berbasis pangan lah, cemilan snack kayak Beans Food, Indofood, berbasis tapi lokal. Semoga terwujud ya Mas ya, kalau bisa secepatnya. Amin. Amin. Sayang banget nih Mas, ternyata pertanyaan itu adalah pertanyaan terakhir nih. Waduh, mungkin dari Bagas ada mau ditanyain lagi nggak Gas? Nggak ada? Kalau udah terbatas waktu ya gimana ya?
Ya udah ya, tapi tenang aja nih untuk teman-teman mungkin di luar sana yang mendengarkan podcast ini bisa kok untuk tanya-tanya. Bener nggak Mas? Bisa langsung kepoin langsung ke Mas Yunusnya nih. Monggo, Bapak, saya sangat welcome sekali, sangat terbuka dan senang sekali karena saya punya visi misi untuk FTP terutama ingin mencetak entrepreneur berbasis teknopreneurship lah, berbasis pangan. Karena sejauh ini hanya 1% lulusan pangan yang punya bisnis pangan. 99% itu orang luar. ya Jadi saya sering ke kampus, sering kolaborasi dengan terutama Bu Nur Hayati untuk menggembleng, merubah mindset mahasiswa ketika lulus harus punya bisnis terutama di bidang pangan. Kayak gitu. Monggo, makanya saya dengan senang hati ketika ada adik-adik FTP mau belajar, saya sangat welcome sekali. Karena tujuan berdirinya pabrik ini nanti agar mahasiswa FTP ketika mau magang, praktikum, skripsi, dan kerja itu nggak jauh-jauh, bisa datang ke saya, kan kayak gitu. Kalau mau DM nih kemana nih Mas? Ya, di IG saya bisa Muhammad Yunus SG, terus ada di IG-nya tempeko.id, bisa lewat WA langsung, panitianya juga ya WA, bisa minta langsung ya, nggak apa-apa. Dan biasanya saya itu setiap hari Jumat malam Sabtu, saya itu ada di base camp di daerah Patrang, komunitas Koncono Ungu. Memang saya lagi ngedampingi mereka punya bisnis berbasis pertanian sebenarnya. Jadi saya habis Isya saya sering di sana diskusi, ada kelas juga ngajari adik-adik yang lain. Monggo bisa ke sana juga, nggak apa-apa, join. Oke, terima kasih banyak Mas. Catat ya Anis ya. udah jelas banget ya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, mungkin mau bertemu langsung sama Mas Yunus bisa, atau mungkin mau secara online sama Mas Yunus bisa juga. Yuk teman-teman semua, yuk bisa berkonsultasi. Ya, monggo, Oke. saya terbuka. Perlu banget ya. Oke. Harus berguru ini ke Mas Yunus. Ya, gimana nih buat teman-teman atau buat yang lainnya nih? Seru banget kan ya podcast kali ini ya. Bahasanya juga, aduh, bermanfaat banget lah ya. Iya, sangat menginformasi dan memotivasi sekali ya. Ini benar-benar sebuah inspirasi dari Mas Yunus. Ya, doanya semoga kita semua bisa mengikuti langkah dan jejaknya Mas Yunus ini ya. Dan teman-teman bisa memulai usaha yang baik seperti Mas Yunus dan bermanfaat tentunya. Dan enak. Nomor satu harus enak ya, Mas. Oke. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, mungkin dari Mas Yunus ada pesan-pesan lagi atau mau ini menawarkan produknya ini ke teman-teman. Bisa banget nih Mas, boleh. Oke, terima kasih. Saya di sini tidak untuk jualan, saya di sini untuk sharing dan berbagi. Saya cuma berharap ayolah berani bermimpi besar dulu, berani untuk melawan arus. Kebanyakan dari kita ketika ditanya habis lulus kemana, daftar di QC, daftar di ini dan itu, tidak ada satupun yang berani, oh habis ini saya pengen punya pabrik. Padahal mimpi itu gratis. Makanya dari itu saya mengajak kepada adik-adik, ayolah berani bermimpi untuk mengatakan, wah di sini saya pengen jadi pengusaha, punya pabrik, punya ya bisnis lah. Gitu. Itu aja sih dari saya, punya mimpi, itu penting. Aduh, makasih ya Mas ya buat pesan-pesannya yang mungkin buat yang ngedengerin podcast ini. Dari Bagas gimana, Gas? Iya, terima kasih banyak Mas Yunus. Oh iya, jangan lupa juga buat sobat-sobat FTP dimanapun kalian berada nih, pas dengerin ini, ingat ya pesan dari Mas Yunus, kalau perlu harus ditulis di note, ditebalin, digaris bawahin, ya enggak guys? Catat. Ya. Atau jadikan wallpaper. Bagus, biar tetap inget nih, biar ada nih semangat-semangat jiwa-jiwa buat usaha gitu loh. Biar nggak overthinking terus, yang dimikirin itu biar ada gitu ya. Ya, dong. Oke, mungkin
cukup sampai di sini aja podcast kali ini. Saya selaku Anistiawati selaku host dari podcast ini dan juga Saya Bagas Bara Pratama selaku co-host. pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.